warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriyatul Maula, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember, jurusan keperawatan tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021 pukul 13.30 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring dengan mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dan materi pokok kompres hangat dengan alokasi waktu 90 menit. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah sudah masuk link Google Meet semua? Sudah, Bu. Apakah suara Bu Fitri jelas? Jelas, Bu. Apakah di antara kalian ada yang mengalami gangguan sinyal? Tidak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jika kalian semua selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Ayo Arika, silakan dipimpin berdoa. Berdoa kepada keputusannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bu Fitri akan mengecek kehadiran kalian ya. Adinda Zalianti hadir. Hadir, Bu. Afifah Anindya hadir. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah kalian hadir semua pada hari ini. Tapi Bu Fitri harap kalian tetap melakukan absensi di bening ya. Baik, sekarang Bu Fitri harap kalian berdiri semua ya. Ayo kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita semua. Baik anak-anak, ini adalah pedoman K3 selama pembelajaran daring. Jadi, posisi duduk kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini jadi harus posisi tegak seperti gambar pada
PPT yang saya tampilkan, yang dicentang hijau, itu adalah posisi yang benar. Jadi jangan sampai kalian meniru atau melakukan posisi yang salah seperti pada gambar yang disilang. Baik, Bu. Apakah kalian masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Masih, Bu, tentang pengaturan suhu tubuh. Betul sekali ya. Kemarin kita belajar tentang pengaturan suhu tubuh. Baik, sekarang Bu Fitri akan memberikan pretest dulu kepada kalian ya. Jadi karena Bu Fitri pengen tahu kemampuan awal kalian untuk mempelajari materi ini. Ya, barang siapa yang nanti yang bisa menjawab, nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari Bu Fitri. Soal nomor 1. Salah satu gangguan suhu tubuh itu adalah demam. Uraikan penanganan pada pasien demam. Siapa yang bisa menjawab? Melakukan kompres hangat pada pasien, Bu. Ya, benar sekali ya Cantika. Kemudian, untuk soal nomor 2. Uraikan alat dan bahan untuk melakukan kompres hangat. Siapa yang lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baskom, maslap, air hangat, perlak, dan APD. Iya, betul sekali jawaban kalian ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi pada slide. Uraikan gambar di samping. Apakah ada yang bisa berpendapat? Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Pernah, Bu, saya. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena terjadi gangguan pengaturan suhu tubuh pada hipotalamus, Bu. Ya, betul sekali ya jawabannya ya. Menurut kalian, penting atau tidak kita melakukan kompres hangat pada pasien demam? Penting, Bu. Ya, kenapa? Karena dapat menurunkan suhu tubuh pada pasien demam. Ya, jadi benar sekali ya. Dengan kalian bisa melakukan tindakan kompres hangat ya, kalian akan dapat memberikan pertolongan pertama, terutama pada anggota keluarga kalian yang mengalami demam. Ya, sama seperti nantinya jika kalian praktek kerja lapangan. Atau kalian bekerja di sebuah rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya, kalian akan lebih sering melakukan tindakan kompres hangat. Karena apa? Karena di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, kemudian puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, itu banyak sekali terjadi kasus-kasus dengan peningkatan suhu tubuh atau yang dikenal dengan hipertermi, di mana salah satu untuk tindakan menangani kasus tersebut adalah dengan melakukan kompres hangat. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama adalah menerapkan kompres hangat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kompres hangat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah melalui tampilan PowerPoint, LKPD, diskusi kelompok, secara disiplin dan kerjasama, peserta didik dapat menguraikan definisi kompres hangat dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui tampilan PowerPoint, LKPD, dan diskusi kelompok secara disiplin dan kerjasama, peserta didik dapat menguraikan tujuan kompres hangat dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, ini adalah melalui tampilan PPT, LKPD, dan diskusi kelompok secara disiplin dan kerjasama, peserta didik dapat menganalisis indikasi pemberian kompres hangat dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang keempat, melalui tampilan PowerPoint, LKPD, dan diskusi kelompok, serta video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis standar operasional prosedur kompres hangat dengan benar dan sistematis. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kelima, melalui tampilan PowerPoint, LKPD, diskusi kelompok, dan video pembelajaran secara disiplin dan kerjasama, peserta didik dapat melaksanakan kompres hangat dengan tepat dan sistematis. Untuk metode yang kita gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah
Ada di kegiatan diskusi, kemudian ada kegiatan presentasi, dan juga ada praktek. Untuk penilaiannya, Bu Fitri melakukan 3 penilaian ya anak-anak. Yang pertama, ada penilaian sikap, di mana Bu Fitri akan menilai sikap kalian mulai dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di penilaian pengetahuan nanti kalian akan mengerjakan soal-soal post test dan Bu Fitri akan menilai dari situ. Untuk penilaian keterampilannya, Bu Fitri akan menilai praktek kalian, praktek melakukan tindakan kompres hangat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran materi hari ini, Bu Fitri ada yel-yel nih ya. Jadi untuk meningkatkan semangat belajar kalian. SMK bisa. SMK 10 November. Tepuk tangan dulu. Sekarang kalian perhatikan, Bu Fitri akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati. Tubuh kita panas saat mau sakit. Pendeknya panas atau demam ya kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Nah, ceritanya. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Sekarang coba uraikan masalah apa yang ada pada video yang sudah kalian tonton. Siapa yang bisa menguraikan? Saya, Bu. Ya. Masalah demam dan penyebabnya jadi demam, Bu. Sekarang Bu Fitri akan tampilkan sebuah gambar. Kalian amati gambar yang ada pada slide ya. Coba uraikan gambar apa yang ada pada slide. Gambar anak sedang dikompres, Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait video dan gambar tadi. Mengapa anak pada gambar harus dikompres, Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nindi? Saya bisa, Bu. Ya. Karena anak tersebut demam sehingga harus dikompres untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ya, betul sekali ya. Ada lagi yang masih ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengamati pada video dan gambar tadi. Kalian juga sudah mengetahui masalah apa yang ada pada gambar dan video yang sudah kalian amati tadi. Sekarang kalian kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Tentunya kemarin kalian sudah mendownload LKPD karena Bu Fitri sudah upload di Bening ya. Kalian sudah mendownload dan kalian sudah mengerti bahwa di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan. Perhatikan instruksi yang ada di LKPD yang sudah kalian download. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Kemarin saya sudah membentuk kelompoknya ya. Kalian bisa berdiskusinya di forum Bening ya. Di LKPD ya terdapat 2 soal kasus. Kelompok 1 silakan melakukan analisis untuk soal kasus 1. Untuk kelompok 2 silakan menganalisis soal kasus 2. Bu Fitri memberikan waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Nanti Bu Fitri akan selalu memantau keaktifan kalian selama berdiskusi ya di forum Bening. Dan juga kalian bisa menyampaikan kendala-kendala apa yang kalian temui selama berdiskusi. Baik, silakan dibuka beningnya. Silakan kalian mulai berdiskusi.
Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis ya, sudah 15 menit kalian berdiskusi dan Bu Fitri juga sudah memantau kalian diskusi kalian di forum bening. Sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan kelompok 1 untuk bisa memulai presentasi. Saya Aziza Sabila ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amati gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Uraikan masalah yang muncul pada video dan gambar di atas. Masalah peningkatan suhu tubuh dan penyebabnya. Setelah mengamati soal kasus di atas, jawab pertanyaan yang ada dengan mencari informasi dari sumber buku dan internet. Tuliskan informasi yang diperoleh pada kolom di bawah ini sesuai dengan soal kasus masing-masing kelompok. Tindakan yang dilakukan kompres hangat. Tujuan tindakan menurunkan suhu tubuh, memberikan kenyamanan pada pasien. Indikasi dilakukan tindakan pasien yang mengalami demam, pasien yang mengalami peradangan. SOP tindakan persiapan alat dan bahan, baskom, baslam, bengkok, perlak, air hangat, kom berisi masker dan handscoon. Prosedur tindakan 1. Mencuci tangan 2. Rendam bahan kompres dalam baskom yang berisi air panas 3. Memasang alas 4. Peras bahan kompres. Yang terakhir, letakkan pada bagian yang dikehendaki. Menganalisis dan mengevaluasi proses pencegahan masalah. Uraikan kesimpulan hasil presentasi berdasarkan saran, masukan, dan bimbingan dari guru. Pada soal kasus nomor 2, keluhan utama pasien adalah demam, sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah bertujuan untuk mengatasi demam tersebut. Tindakan yang dilakukan adalah kompres hangat. Tujuan tindakan pada soal kasus nomor 2 adalah untuk mengurangi peradangan pada pasien. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Berapa lama waktu dilakukan pengompresan? Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, presentasi kalian sudah bagus sekali ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu Bu Fitri klarifikasi ya. Memang untuk waktu pengompresan, kompres hangat itu adalah 15 menit ya. Tapi apabila saat kalian melakukan kompres hangat itu tiba-tiba pasiennya merasa tidak nyaman atau terdapat kemerahan pada tempat area kompres. Nah, itu untuk tindakannya harus segera dihentikan untuk menyelamatkan atau tidak memperburuk kondisi pasien ya. Sekarang Bu Fitri akan memberikan penguatan ya. Di sini adalah definisi dari kompres hangat. Bahwa kompres hangat itu adalah memberikan rasa hangat pada daerah tertentu dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukan. Kemudian untuk tujuan dari kompres hangat, yang pertama itu adalah memperlancar sirkulasi darah. Kemudian menurunkan suhu tubuh, mengurangi rasa sakit. Selanjutnya adalah indikasi kompres hangat. Ada klien dengan perut kembung, kemudian ada klien dengan peningkatan suhu tubuh, kemudian klien yang punya penyakit peradangan. Di sini adalah SOP kompres hangat. Ya, ada mulai dari persiapan pasien. Untuk persiapan pasiennya di sini mendekati pasien dengan percaya diri dan ramah. Kemudian memberikan keterangan yang cocok dengan keadaan pasien, menerangkan rasa tidak nyaman dalam pelaksanaan tindakan dan menjaga privasi pasien. Dengan cara apa untuk menjaga privasi pasien? Dengan cara menutup sketsel ya. Ini adalah persiapan alat untuk melakukan tindakan kompres hangat.
Yang pertama ada waslap 1 buah, kemudian waskom berisi air hangat, kemudian ada perlak kecil, ada bengkok, dan juga ada kom yang berisi APD. APD yang digunakan adalah masker dan handscoon. Nah, ini yang ada pada slide ya, kalian bisa memperhatikan. Di sini ada namanya alat kompres hangat yang sering digunakan pada masa sekarang ini ya, atau yang lagi kekinian. Jadi sekarang tidak perlu menggunakan waslap lagi. Di sini ada alat kompres instan yang dapat digunakan untuk kompres hangat. Fungsinya sama-sama dapat menurunkan suhu tubuh. Tindakan atau materi kompres hangat ini kita bisa menganalogikan bahwa kompres hangat itu seperti misalnya pasien dengan demam. Pasien dengan demam yang membutuhkan penanganan yang tepat, yaitu penanganan kompres hangat. Seperti analoginya apabila ada seseorang yang sudah jatuh ya, kemudian tertimpa tangga, sehingga kondisinya bukan malah membaik tapi malah memburuk. Sama halnya dengan kita apabila melakukan tindakan kompres hangat, apabila kita tidak tepat atau tidak sesuai SOP dalam melakukan tindakan kompres hangat, maka yang terjadi adalah pasien tidak sembuh tetapi malah bertambah buruk kondisinya ya. Bu Fitri akan menampilkan video pembelajaran tentang tindakan kompres hangat. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Fitriatul Maula dari SMK 10 November Sidoarjo. Saya pengajar mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang melakukan tindakan kompres hangat. Selamat menyaksikan. Ini ada alatnya ya. Ada waskom, bengkok, ada termos yang berisi air hangat, ada kom yang berisi hasil masker. Gosok telapak tangan dengan telapak tangan. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan. Gosok sela-sela jari. Gosok punggung tangan dengan jari-jari saling mengunci. Gosok ibu jari secara bergantian. Ya baik anak-anak, Bu Fitri sudah menayangkan ya video pembelajaran tentang kompres hangat. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang paham atau kurang jelas? Saya, Bu. Ya. Mengapa perawat mengecek suhu air dulu, Bu, sebelum tindakan? Ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan dari Aziza Salsabila? Untuk memberikan kenyamanan pada pasien dengan menggunakan air dengan suhu yang tepat, yaitu tidak terlalu panas atau dingin. Ya, betul sekali ya. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Ada, Bu, saya. Apa yang dilakukan perawat, Bu, apabila pasien mengatakan kulitnya gatal atau perih? Iya, baik Alvina. Apakah ada teman yang lain yang ingin menjawab pertanyaan dari Alvina? Saya, Bu. Ya. Perawat harus menghentikan pengompresan apabila menemui masalah tersebut. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, sekarang kalian harus melakukan tindakan kompres hangat dan Bu Fitri akan menilai keterampilan praktek kalian dalam melakukan tindakan kompres hangat. Silakan Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Afifah Anindya Nuraini. Di sini saya akan mendemonstrasikan tindakan kompres hangat. Yang pertama, perkenalan pada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nindi. Ibu namanya siapa? Rumahnya di mana Ibu? Iya. Jadi, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan tindakan kompres hangat. Apakah Ibu bersedia? Ya. Selanjutnya, perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, tuangkan handscoon ke tangan, tuangkan hand sanitizer ke tangan, lalu gosok telapak tangan dengan telapak tangan, gosok punggung tangan dengan telapak tangan. Lalu bersihkan punggung tangan dengan jari-jari gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari, bersihkan ujung kuku secara bergantian. Setelah itu, perawat menyiapkan alat dan memakai APD. Yang pertama, memakai masker. Setelah itu memakai handscoon. Setelah itu menyiapkan air hangat. Yang pertama, tuangkan air panas yang ada di termos. Tuangkan ke dalam baskom. Lalu cek suhu air, jangan sampai terlalu panas dan jangan sampai terlalu dingin. Setelah itu, letakkan perlak di bawah kepala pasien. Permisi Bu, saya akan meletakkan perlak ini di bawah kepala Ibu ya. Permisi. Lalu ambil wasap. Masukkan ke dalam baskom yang berisi air hangat. Peras wasap. Letakkan wasap ke dahi pasien. Permisi Ibu, saya akan matikan wasap ke dahi Ibu ya. Lalu tanyakan kepada pasien apakah sudah nyaman. Bagaimana Ibu, apakah sudah nyaman? Iya, sudah. Lalu beritahu ke pasien berapa lama waktu dalam pengompresan. Ibu, pengompresan ini waktunya 15 menit ya. Jadi selama 15 menit ke depan, jika ada hal-hal yang tidak nyaman, bisa laporkan ke perawat. Paham, ngerti Ibu? Ya, ngerti. Setelah 15 menit, ambil wasap, permisi ya Ibu. Ya. Lalu cek area pengompresan apakah ada infeksi atau tidak. Infeksi ini bisa ditandai dengan kemerahan atau juga ada rasa gatal pada area pengompresan. Jika tidak ada infeksi, kompresan bisa dihentikan. Lalu ambil perlak yang ada di bawah kepala pasien.
Permisi ya Ibu, saya akan mengambil perannya. Lalu, tanyakan respon pasien. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya bantu untuk kompres hangat ini? Ya, lebih enakan. Nyaman? Ya, nyaman. Setelah itu, perawat melepas APD. Yang pertama, handscoon. Masukkan ke dalam bengkok. Yang kedua, masker. Masukkan ke dalam bengkok. Lalu perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Pertama, gosok telapak tangan dengan telapak tangan. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan. Bersihkan punggung tangan dengan jari-jari yang saling mengunci. Bersihkan ibu jari. Bersihkan ujung kuku secara bergantian. Setelah itu, selesai tindakan. Baik, tindakan kompres hangat ini sudah selesai ya Ibu. Ya, Jika ada kurang lain atau ada perlu bantuan, bisa panggil saya di ruang perawat. ya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Makasih. Semoga lekas sembuh. Makasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kesimpulan apa yang dapat kalian sampaikan pada pertemuan kita kali ini? Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Hari ini kita belajar kompres hangat, Bu. Kompres hangat bertujuan memperlancar sirkulasi darah dan dapat menurunkan suhu tubuh. Indikasi kompres hangat adalah pada pasien dengan perut kembung dan peningkatan suhu tubuh. Alat bahan yang digunakan adalah waskom, waslap, perlak, APD, air hangat, dan bengkok. Iya, betul sekali ya. Jadi, kalian hari ini belajar tentang apa itu kompres hangat, kemudian tujuan dari kompres hangat seperti apa, indikasinya bagaimana, juga belajar tentang SOP melakukan tindakan kompres hangat. Manfaat apa yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Saya dapat melakukan kompres hangat, Bu, sehingga dapat menurunkan suhu tubuh pada pasien yang demam. Iya, betul sekali ya, Afifah. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah Bu Fitri akan memberikan post-test pada kalian. Untuk soal-soal post-test sudah Bu Fitri upload di Bening. Jadi kalian bisa mulai mengerjakan post-test mulai dari sekarang. Bu Fitri beri waktu kalian 10 menit. Silakan dimulai, silakan dibuka beningnya ya, dan mulai mengerjakan post-test. Baik anak-anak, untuk waktu mengerjakan post-test sudah habis ya. Sudah 10 menit. Sekarang Bu Fitri akan mengecek hasilnya ya. Ini hasilnya bagus-bagus. Ada beberapa siswa yang nilainya sudah di atas KKM dan ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Baik anak-anak, ini ada beberapa tugas ya. Jadi ada tugas pengayaan.
Di sini bagi siswa yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM, Bu Fitri akan memberikan beberapa tugas pengayaan, yaitu yang pertama, siswa ini akan mendapatkan tugas membuat video praktek di rumah, ya, dengan ketentuan video adalah durasi video maksimal 5 menit dan pasien adalah anggota keluarga sendiri. Kemudian video yang sudah dibuat diupload di YouTube dan linknya diupload di Bening. Ini untuk tugas pengayaannya. Kemudian bagi siswa yang masih mendapat nilai di bawah KKM, ada beberapa tugas remedi, yaitu tetap mempelajari materi tentang kompres hangat, ya, dan mengerjakan soal yang sama. Bu Fitri akan memberikan soal lagi tentang materi kompres hangat. Kemudian untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah selesai, ya. Kalian tetap semangat, ya. Meskipun kita ini masih dalam masa pandemi, tetap terapkan protokol kesehatan, ya. Jangan lupa terus selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan tetap selalu menjaga jarak. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih pandemi, ya. Kita berdoa semoga kondisi ini sudah membaik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Arika. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri meet pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bu Fitri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Fitri. Ya, terima kasih kembali. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.